Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Dr. Vera Kurniadewi MSI selaku dosen pembimbing serta dosen pengampu mata kuliah praktik kerja lapangan. Yang terhormat kepada Ibu Ayu Zakiyah Lestari ST selaku pembimbing di Mitra Industri. Perkenalkan, saya Andi Fatimah Zahra selaku moderator yang bertugas untuk memandu seminar pada pagi hari ini. Pada seminar pagi ini eh, akan dipresentasikan oleh presenter kita yaitu Nabilah Maulida dan juga Ines Trinanda dengan bertempat PKL di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Mungkin kepada Nabila dan juga Ines. Masih ada kendala? Bentar Ibu lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dr. Vera Kurniadewi MSI selaku dosen pembimbing PKL dan dosen pengampu. Dan selamat pagi kepada Mbak Ayu Zakia Lestari ST selaku pembimbing lapangan. Dan selamat pagi kepada teman-teman yang telah hadir. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan Nabila Maulida mempresentasikan tentang laporan kegiatan PKL MBKM PT Panasonic Manufacturing Indonesia, khususnya di QA ROS Laboratorium. Next. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Perkuliahan yang dilakukan di instansi pendidikan masih terbatas. Teori dan praktikum yang diberikan masih dalam skala kecil. Maka program PKL MBKM ini dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengasah kemampuan berdasarkan bakat dan minatnya dengan cara masuk ke dunia kerja secara langsung untuk mempersiapkan menghadapi dunia kerja. Lalu ada tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama, menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa kimia terkait dunia kerja di perusahaan profesional. Lalu yang kedua, mengetahui dan memahami penerapan ilmu kimia di industri, khususnya di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Yang tiga, mempelajari dan melakukan proses pengujian yang dilakukan oleh Departemen QE PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Manfaat kegiatan ini yaitu melalui program PKL MBKM diharapkan mahasiswa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang tidak didapatkan dari kegiatan perkuliahan, serta menguasai dengan baik mekanisme proses pengujian di perusahaan atau di PT. Next. Nah, selanjutnya ada profil perusahaan. Jadi PT Panasonic Manufacturing Indonesia merupakan perusahaan manufaktur terkemuka di dunia dalam bidang produk elektronik. Nah, khususnya untuk kebutuhan konsumen dan bisnis yang pusatnya itu di Osaka, Jepang. PT PMI beralamat di Jalan Raya Jakarta Bogor, kilometer 29, Pekayon Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nah, perusahaan ini memulai ekspansinya di wilayah Asia Pasifik dengan mendirikan pabrik pertama di Thailand pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu
Panasonic terus mengalami pertumbuhan pesat di kawasan ini, dan sekarang Panasonic tersebar di 6 area regional, 80 negara termasuk Indonesia. Moto dari PT PIM adalah Make People Before Product, yang artinya bentuk orang sebelum produk. Bermakna bahwa pengembangan karyawan itu sangat penting bagi perusahaan Panasonic. Next. Nah, ini beberapa produk yang diproduksi di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Next. Lalu ada visi misi dan filosofi perusahaan. Visi PT PMI adalah Better Life and a Better World. Dengan misinya mengingat tanggung jawab kami sebagai industrialis, kami akan mengabdikan diri demi kemajuan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha kami dengan meningkatkan kualitas hidup di seluruh dunia. Sedangkan filosofi perusahaan yaitu kemajuan dan perkembangan dapat diwujudkan hanya melalui usaha bersama dan kerjasama dari setiap karyawan perusahaan Panasonic. Dengan menyatukan semangat, Panasonic berjanji untuk menjalankan tugas-tugas perusahaan dengan penuh dedikasi, ketekunan, dan integritas. Next. Nah, berikut jadwal kegiatan PKL yang kami lakukan. Jadi, PKL dilaksanakan dari tanggal 22 Juni sampai 31 Oktober 2023 dengan waktu kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi hingga 4 sore. Kami berdua ditempatkan di Laboratorium ROS, bagian chemical testing itu di Departemen Quality Assurance. Next. Nah, jadi sebelum melakukan PKL, kami itu diwajibkan untuk mengikuti orientasi secara online dan offline. Untuk pembekalannya terdapat beberapa materi yang diberikan. Pertama itu ada kode etik dan kepatuhan Panasonic yang terkait dengan tanggung jawab, tempat kerja, aset dan informasi perusahaan, dan tanggung jawab sosial kita sebagai anggota Panasonic. Lalu materi yang kedua ada Information Security Management, di mana itu bertujuan untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi supaya tidak terjadi kebocoran data perusahaan. Yang ketiga ada materi etika karyawan yang membahas sikap dan tingkah laku yang baik bagi karyawan dalam membentuk budaya perusahaan dan menciptakan integritas perusahaan. Lalu ada juga materi kontrol kualitas yang menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menjaga dan mempertahankan kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Lalu ada materi dasar kebijakan lingkungan yang membahas dasar-dasar kebijakan lingkungan yang diterapkan di perusahaan guna mencegah terjadinya kerugian terhadap sumber daya dan resiko operasional dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Lalu ada juga materi K3 yang tentang potensi bahaya dan resiko serta upaya pencegahan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan yang terakhir yaitu safety dojo atau safety training, itu tentang persiapan seperti tata cara berpakaian, lalu APD, cara berjalan, pekerjaan rutin, pekerjaan tidak rutin, pekerjaan khusus, dan juga tentang 5 komitmen keselamatan. Next. Berikutnya yaitu Restriction of Hazardous Substance atau ROS. ROS ini adalah aturan atau kebijakan dari Uni Eropa yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada lingkungan dan manusia dengan mengurangi zat berbahaya dengan membatasi penggunaan unsur timbal, merkuri, kadmium, kromium heksavalen, 2 turunan BR, yaitu PBB atau polybrominate diphenyl, dan PBDE atau polybrominate diphenyl ether, dan 4 jenis petalat, yaitu DIBP atau diisobutyl petalat, lalu ada DHP atau bis 2-etyl eksil petalat, lalu ada BBP, butil benzil petalat, dan DBP dibutil petalat pada peralatan elektronik. ROS ini diterapkan pada alat IT atau alat telekomunikasi, lalu pada peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan, mainan, dan peralatan olahraga. Batas maksimum bahan kimia yang dibatasi dalam kebijakan ROS ini yaitu untuk timbal, merkuri, kromium heksavalen, 2 jenis turunan BR, dan 4 jenis petalat itu batas maksimumnya 1000 ppm, sedangkan untuk kadmium batas maksimumnya 100 ppm. Boleh di next. Lalu untuk kebijakan ROS di PT Panasonic Manufacturing Indonesia ini bertujuan untuk menjamin
kontaminasi produk berdasarkan Panasonic RoHS Guidelines dengan memastikan bahwa setiap part yang digunakan di produksi telah dikonfirmasi RoHS-P atau bebas RoHS oleh Departemen QA. Kebijakan RoHS pada Panasonic ini diterapkan untuk produk yang didesain, produk yang produksi dan dijual oleh seluruh bisnis unit PT Panasonic Manufacturing Indonesia dan semua komponen dan material yang digunakan dalam produk Panasonic seperti part individual, assembly, aksesoris, part tambahan, part service, dan material kemasan atau packaging. Lalu untuk batas maksimum RoHS di Panasonic ini sedikit lebih rendah daripada batas maksimum RoHS secara umum. Untuk timbal, merkuri, kromium hexavalen, dan 2 turunan BR itu batas maksimumnya 100 ppm. Untuk kadmium dalam metal itu 75 ppm, dan kadmium dalam plastik 20 ppm, dan 4 jenis petalat yaitu DIBP, DHP, BBP, dan DBP itu 500 ppm. Jika konsentrasinya di atas ini, maka sampel tersebut dinyatakan NG atau not good. Boleh di next. Berikut ini terdapat tahapan pengujian sampel pada khususnya di RoHS Laboratorium Panasonic Manufacturing Indonesia. Ada 3 tahapan pengujian. Yang pertama, pengujian primer. Pengujian ini dilakukan pertama kali. Pengujian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu first screening sampel dengan XRF atau X-ray fluorescence, dan pengujian fotalat dengan thermal desorption MS. Lalu yang kedua, pengujian sekunder. Pengujian ini dilakukan bila hasil dari pengujian primer ini melebihi batas maksimum aturan Panasonic, atau bisa dikatakan sampel tersebut NG atau not good. Pengujian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu pengujian menggunakan GCMS dan pengujian menggunakan spektrofotometer UV vis. Untuk pengujian sekunder menggunakan GCMS ini dilakukan bila pada pengujian primer itu sampelnya NGBR dan NG fetalat. Dan kalau pengujian sekunder menggunakan spektrofotometer UV vis ini, jika pada pengujian primer itu sampelnya NGCR. Lalu yang ketiga, pengujian tambahan atau pengujian lainnya. Pengujian ini tidak rutin dilakukan. Pengujian ini hanya dilakukan jika bisnis unit memerlukan analisis saja. Pengujian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu pengujian menggunakan GC-PCD untuk mengetahui kandungan zat pendingin atau refrigeran, dan pengujian menggunakan FTIR untuk mengetahui persentase kemiripan gugus fungsi pada satu produk yang sama, tetapi tahun produksinya berbeda. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada analisis pekerjaan. Ini yang pertama pengujian primer yaitu first screening sample. Nah, ini termasuk pengujian rutin yang dilakukan di awal menggunakan spektrometer fluoresensi sinar X. Nah, analisis XRF ini didasarkan pada distribusi energi dan intensitas karakteristik radiasi yang dipancarkan oleh tubahan jika disinari dengan sinar X-ray. Nah, tujuan pengujian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi elemen PB, Hg, CD, Cr, dan Br dalam sampel, sehingga dapat diketahui apakah sampel part tersebut itu sudah sesuai dengan regulasi RoHS atau belum. Dan hanya saja XRF ini cuma bisa mengukur kandungan CR dan BR total, sehingga nanti kalau ada sampel yang CR dan BR itu diperlukan analisis lebih lanjut. Sampel yang diuji itu berasal dari laundry system, audio, refrigerator, lalu ada EQ fan dan water pump. Biasanya berbentuk padatan seperti metal, plastik, rubber, kaca, atau keramik. Bisa juga berbentuk serbuk maupun cairan. Next. Nah, jadi dalam pengujiannya pertama kita dilakukan pengecekan mesin dulu, apakah sudah aman atau belum. Lalu nanti sampel yang diterima itu didata nomor pengujiannya, lalu diisi informasi sampel di software sesuai dengan identitas sampel yang sudah terdaftar di business plan.
dari masing-masing bisnis unit. Kemudian nanti sampel setelah semua lengkap diisi, baru sampel dimasukkan ke dalam ruang sampel yang ada di instrumen. Baru bisa dimulai pengujian. Nah, jika pengukuran sampel itu sudah selesai, maka tampilannya seperti di slide ini akan muncul komposisi dari sampel yang diuji. Biasanya untuk satu kali pengukuran menggunakan instrumen ini waktu yang dibutuhkan itu 2-5 menit setiap sampelnya. Nah, akan ada 2 kemungkinan hasil yang dipakai atau not good yaitu NG. Jika sampel yang diuji itu menunjukkan hasil NG pada unsur-unsur yang dibatasi ROS, maka sampel akan diuji lanjut pada pengujian sekunder. Dan ada beberapa pengecualian yang harus diperhatikan dalam analisis ini, yaitu suatu part dapat dianggap bernilai oke meskipun hasil pengujian XRF-nya ini mengindikasikan NGPB jika mengandung aluminium, besi, atau CO dengan kandungan PB maksimum itu seperti yang ada di slide. Lalu begitu juga dengan part yang mengindikasikan NGHG, di mana bisa dianggap oke jika mengandung unsur Ga, Ti, dan Au. Lalu juga part yang mengindikasikan NGCD itu dianggap oke kalau mengandung Ag dan SF. Next. Selanjutnya yaitu pengujian fetalat dengan thermal desorption MS. Sampel yang diuji dengan thermal desorption MS ini umumnya plastik, karet, kertas, tinta, pigmen, stiker, dan liquid. Pengujian ini dilakukan sebanyak 2 batch dalam seharinya, dengan satu batch-nya itu dapat menguji sebanyak 3 standar dan 47 sampel. Standar yang digunakan yaitu DUTP, DNOTP, dan CRM 8152B. Waktu yang diperlukan untuk pengujian setiap satu sampelnya yaitu selama 15 menit. Untuk pengujian fetalat ini dibutuhkan preparasi terlebih dahulu. Cara preparasinya yaitu dengan memotong standar dan sampel dengan cutter dan dibantu pinset dengan rentang massa untuk standarnya itu 0,18 sampai 0,22 mg dan rentang massa sampelnya itu 0,16 sampai 0,24 mg. Lalu sampel tersebut dimasukkan ke sampel pen dan ditimbang. Lalu setelah ditimbang diletakkan di sampel tray dan sampel tray dimasukkan ke instrumennya untuk dilakukan pengujian. Boleh di next. Nah, berikut ini terlihat tampilan software image ketika hasil pengujian telah selesai. Bila konsentrasi pengujian fetalatnya di bawah 500 ppm, maka pada sampel tray status itu akan berwarna biru dengan keterangan pass. Maka sampel tersebut lolos uji atau hasilnya adalah oke. Jika konsentrasi fetalatnya itu 500 sampai 1000 ppm, pada sampel tray statusnya itu berwarna kuning dengan keterangan gray. Sampel tersebut termasuk sampel NG atau not good. Lalu untuk hasil yang konsentrasinya di atas 1000 ppm, pada sampel tray statusnya itu akan berwarna merah dengan keterangan fail. Sampel ini juga merupakan sampel NG. Apabila hasil menunjukkan gray dan fail, maka akan dilakukan pengujian sekunder menggunakan GCMS. Fetalat yang dideteksi oleh thermal desorption MS ini ada DBP, DIBP, BBP, dan DEHP, DNOP. Kekurangan dari pengujian ini yaitu tidak dapat membedakan konsentrasi antara DHP dan DNOP. Jadi untuk mengetahui apakah yang konsentrasi yang tinggi itu milik DHP atau DNOP itu harus diuji lanjut dengan GCMS. Karena jika yang tinggi konsentrasinya itu adalah milik DHP, maka itu perlu diperhatikan karena DHP termasuk ke unsur yang dilarang oleh ROS. Sedangkan kalau ternyata konsentrasi yang tinggi itu milik DNOP itu tidak apa-apa karena DNOP tidak termasuk ke unsur yang dilarang oleh ROS. Berikutnya. Boleh di slide. Next. Nah, selanjutnya ada pengujian sekunder untuk mengecek kandungan fetalat, PBB, dan PBDE.
Nah, pengujian sekunder ini merupakan pengujian lanjutan untuk analisis kandungan petalat, PBB, dan PDBE dalam sampel secara lebih spesifik menggunakan GCMS. Karena kan seperti yang udah disinggung sebelumnya, instrumen thermal desorption itu kan nggak bisa membedakan antara DBP dengan DIBP dan DEAP dengan DNOP. Makanya di sini diuji lanjut. Nah, untuk standar yang digunakan itu ada standar blank, 100 ppm, 1000 ppm, dan REM EC 591. Dilakukan preparasi dengan cara memotong dan menimbang sampel sebesar 0,45 sampai 0,55 mg. Dan untuk standar itu dipotong dari 0,50 sampai 0,80 mg. Kemudian sampel dan standar ini dimasukkan ke dalam sampel cup, lalu ditutup dengan silika wall. Silika wall berfungsi supaya sampel itu tidak keluar saat proses pengujian berlangsung. Setelah itu, sampel cup diletakkan di sampel tray auto sampler yang ada di GCMS untuk dilakukan pengujian. Nah, dalam satu kali batch pengujian itu bisa mencapai 48 sampel. Namun, waktu analisis yang diperlukan menggunakan GCMS ini lebih lama, yaitu sekitar 45 menit per sampelnya. Boleh next? Nah, hasil pengujian kemudian dianalisis apakah sudah sesuai nih antara zat yang terdeteksi dengan waktu retensinya, dilihat lagi spektrumnya dan kromatogramnya, lalu ditentukan sampel tersebut oke atau NG sesuai dengan ketentuan ROS. Nah, hasil pengujian itu dikatakan oke apabila konsentrasi petalat yang ada kurang dari 500 ppm dan konsentrasi PBB serta PBDE-nya itu kurang dari 100 ppm. Apabila hasil yang didapatkan itu NG pada suatu sampel, maka keputusannya itu akan dikembalikan ke masing-masing bisnis unit untuk dilakukan pengecekan ke suppliernya terkait sampel part yang akan digunakan untuk produksi. Next. Selanjutnya itu pengujian sekunder, yaitu pengujian kromium hexavalen dengan spektrofotometer UV-Vis. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mendeteksi kandungan kromium hexavalen yang biasanya terkandung pada part atau material berupa logam. Karena pada pengujian primer, yaitu first screening sample, itu kan yang dideteksi itu hanya unsur krom saja secara umum, tidak spesifik. Sedangkan unsur yang dilarang oleh ROS itu kan kromium hexavalen. Maka perlu diuji lanjut dengan spektrofotometer UV-Vis. Di sini di sebelah kanan terdapat flowchart prosedur pengujian. Pengujian ini menggunakan larutan standar berupa campuran 1,5 dipenyl carbazide dan aseton dengan perbandingan 5:1, yaitu 5 mg 1,5 dipenyl carbazide dan 1 ml aseton. Pengujian ini dilakukan dengan merendam sampel menggunakan 10-20 ml aqueous di atas hot plate selama 10 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Kemudian air rendaman tersebut dicampurkan dengan reagen atau larutan standar yang tadi, lalu dimasukkan ke dalam kupet dan diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Berikutnya. Nah, berikut ini ada hasil dari pengujiannya. Apabila sampel mengandung kromium hexavalen, maka larutan itu akan berwarna pink unguan dengan nilai di atas 0,05 per mililiter. Sebenarnya untuk ini kan bisa diketahui secara langsung dengan melihat warna larutan. Kalau sampel yang mengandung kromium hexavalen, pasti larutan itu akan berwarna pink unguan. Tapi untuk melihat konsentrasi pastinya, itu perlu diukur menggunakan spektrofotometer. Di sini nilai 0,05 mikrogram per mililiter ini merupakan nilai blanko yang dijadikan acuan pengujian sampel. Di sini juga terdapat rumus pengukuran kuantitas dari konsentrasi kromium hexavalen, yaitu value sama dengan konsentrasi sampel dikurang konsentrasi blanko. Jika konsentrasi sampelnya itu 0,05 mikrogram per mililiter, lalu konsentrasi blanko yang dijadi acuan itu kan 0,05 mikrogram per mililiter.
gram per mililiter, maka sampel tersebut dikatakan oke. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke pengujian tidak rutin. Yang pertama ini ada pengujian GC-TCD. Fungsinya itu untuk menganalisis kandungan zat pendingin yang digunakan dalam produk AC dan kulkas. GC-TCD itu bekerja dengan mendeteksi perubahan konduktivitas termal saat gas-gas tersebut tuh melalui detektor ke silinder tabung seperti yang ada di gambar, lalu akan dihubungkan dengan mesin GC-TCD melalui konektor. Nah, pendeteksian senyalanya itu berdasarkan waktu retensi yang berbeda di tiap gasnya. Waktu deteksinya itu sekitar 10 menit. Next. Nah, bisa dilihat masing-masing waktu retensi itu menunjukkan jenis gas yang teridentifikasi. Biasanya refrigeran yang diuji itu ada R32, R untuk toleransi waktunya kurang lebih 2 menit. Nah, hasil pengujian dilihat dari puncak yang muncul. Jika hanya terdapat satu puncak, berarti itu menunjukkan tidak ada kontaminan lain dari refrigeran lain. Nah, jika terdapat 2 puncak dari sampel yang diuji, maka hal itu menunjukkan refrigeran yang ada itu tidak murni. Next. Nah, yang pengujian terakhir adalah pengujian FTIR. Di laboratorium Roche, analisis dengan presentase kemiripan part yang sama, tetapi berbeda lot produksinya. Nah, presentasi kemiripan ini didapat dengan membandingkan gugus fungsi pada senyawa antara part yang ingin diuji dengan part standarnya. Pada pengujian ini tidak ada preparasi sampel, hanya saja diperlukan spare part tambahan, semacam sampel holder, untuk meletakkan sampelnya saat proses analisis. Boleh next. Nah, biasanya itu kan sampelnya itu berbentuk padatan, misalnya yang berbahan rubber atau plastik. Ujinya itu berupa similarity score yang berentang dari 0 sampai 999. Semakin besar nilainya, maka semakin mirip senyawa yang terdapat pada kedua sampel part tersebut. Next. berikutnya yaitu hambatan dan solusi. Hambatan yang kita hambatannya itu terdapat perlunya waktu dalam mempelajari dan memahami instrumen software dan file dokumen yang digunakan dalam pengujian. Tapi hambatan ini dapat diatasi sering membaca catatan dan sering menggunakan instrumen pengujian. Lalu hambatan lainnya itu saat melakukan pendataan sama pengujian terkadang terjadi kesalahan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hambatan ini dapat diatasi dengan adanya pemrograman database informasi pengujian, mengingat terdapat banyaknya sampel part yang diujikan dari berbagai bisnis unit. Boleh di next. Kita masuk kesimpulan, berdasarkan praktik kerja lapangan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pada laboratorium yaitu primary testing, secondary testing, dan other testing. Primary testing merupakan pengujian awal pada sampel yang dilaksanakan secara rutin, terdiri dari screening awal sampel menggunakan instrumen XRF dan uji petalat menggunakan thermal desorption MS. Lalu ada pengujian sekunder, yaitu pengujian lanjutan dari testing pada sampel yang NG atau not good, terdiri dari uji BR dan uji petalat lanjutan menggunakan GCMS serta uji CR6+ menggunakan spektrofotometer UV vis. Jika hasil yang didapat MG, maka pengambilan keputusan guna dilakukan penelusuran lebih lanjut dengan supplier terkait mengenai sampel part yang digunakan. Dan yang terakhir, selain pengujian rutin, ada juga pengujian yang tidak rutin dilakukan, seperti pengujian menggunakan GC-TCD dan FTIR.
Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nabilah dan juga Ines atas presentasinya jawab. Bagi para partisipan yang ingin bertanya, dipersilahkan dengan menyalakan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, rekan-rekan mahasiswa ada yang mau ya? Oke, sambil menunggu ya, Ines dan Nabila, tadi saya perhatikan presentasinya, baik Nabila maupun Ines tuh banyak belajar mengenai instrumen ya, untuk beberapa pengujian. Tadi ada mungkin ada beberapa instrumen yang memang belum pernah lihat sama sekali ya, karena tidak ada di kampus gitu ya. Kalian sempat merasakan kesulitan nggak untuk beradaptasi mempelajari alat tersebut? Izin menjawab. Ya, Iya, iya Bu, awalnya saya pribadi kesulitan karena kayak masih awam banget dengan instrumen-instrumen yang ada. Tapi pertama itu tapi minggu-minggu awal itu akhirnya diajarkan terlebih dahulu terkait fungsinya apa, caranya bagaimana, lalu preparasi sampel bagaimana, baru kita dipantau terus di awal-awal, tetapi boleh langsung menggunakan Bu. Jadi, aduh Bang, jadi kesulitan itu paling kita harus mencatat secara detail apa aja yang terkait dengan instrumen tersebut untuk mencegah terjadinya hal-hal yang nggak diinginkan. Baik, izin kira-kira menambahkan, ya, boleh silakan izin Ines. selama kita menjalankan instrumen itu juga kita bebas bertanya Bu kalau misalnya ada yang tidak diketahui gitu Bu, dan responnya juga sangat baik Bu. Baik, kira-kira hal positif apa sih selama mengikuti kegiatan magang, mungkin spesifik pada saat melakukan magang di PT Panasonic ya? Yang jelas mungkin tadi keterampilan di laboratoriumnya tentunya meningkat ya dengan mempelajari banyak advance instrumen gitu. Nah, hal lainnya seperti apa? Yang mungkin bisa memberi motivasi bagi yang lainnya untuk Saya izin menjawab ya Bu. Untuk manfaat lainnya itu kita tuh setiap minggunya, setiap hari Kamis, kita selalu ada weekly report. Nah, di weekly report itu kita selalu melaporkan kegiatan kita selama seminggu ke belakang di depan HRD dan di depan teman-teman magang lainnya. Jadi, public speaking kita juga dilatih Bu di sana. Lalu juga kita selalu diajak meeting bulanan bersama karyawan-karyawan QA. Walaupun kita di sana nggak ikut berdiskusi, tapi kita jadi tahu, oh kalau meeting tuh seperti ini caranya. Mungkin Nabila bisa Iya, menambahkan. izin menambahkan juga mungkin hal positif yang bisa kami dapat itu pertama menambah kedisiplinan kita karena di sana itu sangat banyak aturan dan juga tertib gitu. Dan selain itu juga pegawai-pegawai staff-staff di sana juga sangat open dan mau sharing terkait pengalaman kerjanya gitu. Jadi juga menambah wawasan kita. Dan sebenarnya selain kita juga dapat kesempatan untuk masuk ke laboratorium lingkungan. Nah, itu jadi di situ kita dapat pengetahuan terkait limbah-limbah dan cara pengukurannya juga. Bu Ayu mungkin ada tambahan atau rekomendasi? Dipersilakan. Terima kasih Bu Vera untuk kesempatannya. Dari kami sendiri di sini hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak juga untuk Nabila dan juga Ines yang 4 bulan sudah bergabung di sini dan banyak membantu kami juga di sini.
Kemudian juga kami ucapkan semoga semua ilmu yang didapat selama magang di sini dapat berguna untuk kedepannya. Dan untuk teman-teman yang lainnya mungkin di situ seperti yang di sesi sebelumnya disebutkan bahwa chemistry is behind everything ya. Itu benar sekali. Jadi mungkin di laboratorium yang jadi pekerjaannya yaitu manufacturing manufacturing elektronik mungkin tidak terpikir sebelumnya gitu. Apakah di situ ada uh, anak kimia yang bisa bekerja di sini atau tidak gitu. Ternyata ada loh gitu bisa diperlukan di sini juga. Kemudian juga ada kelebihannya yaitu menggunakan instrumen-instrumen yang lebih advance justru masalah di sini. Kemudian di sini juga mengikuti peraturan yang sebenarnya di Indonesia belum ada, tapi lebih ke peraturan yang global gitu. Jadi di sini kita mengikuti peraturan global yang sebenarnya di Indonesia belum ada, tapi kita sudah lebih advance lagi penggunaan peraturannya, mesin-mesinnya. Itu aja sih Bu kalau dari kami ya Bu. Saya mengucapkan terima kasih dan juga semoga berguna. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Ayu. Saya sudah mengirimkan form untuk penilaian. Nanti saya cek. Mohon bantuannya untuk mengisi. Atas nama Prodi Kimia, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh PT Panasonic kepada mahasiswa kami untuk mengikuti magang di sana. Mudah-mudahan masih ada opportunity untuk mahasiswa lainnya mengikuti program magang di sana ya. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Semoga kerjasama PT Panasonic dengan Prodi Kimia masih bisa terjalin di kemudian hari. Terima kasih Bu. Ya, baik. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan untuk menutup hari. Baik, terima kasih kepada Bu Vera. Selesai sudah seminar praktik kerja lapangan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Nabila dan juga Ines selaku presenter pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi MSI dan juga Ibu Ayu Zakia Lestari ST yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada seminar pagi ini. Saya Andi Fatima Zahra selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali